Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waftah lana futuhal arifin. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kita kenikmatan hidayah taufik sehingga kita bisa berkumpul dalam tempat yang insyaallah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Itu dari salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka tafaqquh fiddin, mempelajari apa yang telah ditinggalkan diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita masih melanjutkan pembahasan atau kajian dari fikih mazhab Syafi'i, dan kita masih membaca kitab Fathul Qaribil Mujib syarah matan Al-Ghayah wa Taqrib yang ditulis oleh Syekh Al-Faqih Ibnu Qasim Al-Ghazi Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Dan insyaallah pada pembahasan malam hari ini adalah pembahasan terakhir dari masalah taharah atau dari masalah bab bersuci, yaitu pembahasan tentang hal-hal yang dilarang, yang diharamkan bagi orang yang berhadas, baik hadas besar ataupun hadas kecil. Hadas besar seperti haid dan juga nifas, hadas kecil seperti orang yang kentut, buang air besar, buang air kecil, atau yang semisalnya. Yang mana hadas besar ini dia disucikan dengan mandi wajib, adapun hadas kecil maka dia disucikan dengan wudu. Maka di sini musannif rahimahullah taala beliau mulai membahas tentang beberapa hal yang diharamkan, dilarang bagi orang-orang yang mengalami hadas semacam ini. Tentu saja ada banyak khilaf di antara para ulama apakah ini termasuk hal yang dilarang atau tidak bagi orang berhadas, tergantung dari sudut pandang masing-masing para ulama. Tetapi yang akan kita baca di sini adalah sesuai dari sudut pandang yang dipandang oleh para ulama atau fuqaha Syafi'iyah. Baik, maka di sini qala al-musannif rahimahullah ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bil ilmi fid dunya wal akhirah wa dakhalahu fasiha jannatihi Allahumma amin. Berkata penulis kitab yaitu Syekh Ibnu Qasim Al-Ghazi Asy-Syafi'i rahimahullah taala dalam kitabnya Fathul Qarib, beliau mengatakan wa yahrumu, dan haram bil haidhi, dengan haid. Wa fi ba'dhin nusakhi, dan di sebagian manuskrip yang ada wa yahrumu, dan diharamkan alal haidhi, atas orang atau atas wanita yang haid, thamaniyatu asya'a, 8 hal. Maka di sini beliau mulai membahas tentang hal-hal yang hendaknya dijauhi dan diharamkan bagi wanita yang sedang haid. Dan di sini al-musannif rahimahullah taala menyampaikan diharamkan bagi wanita yang haid. Masuk pula di dalamnya wanita yang nifas. Masuk pula wanita yang nifas. Kenapa dimasukkan wanita yang nifas? Dalilnya apa? Dalilnya qiyas. Dalilnya qiyas. Dalam berbagai macam hukum fikih, hukumnya wanita nifas dikiaskan kepada wanita haid. Baik dia adalah misalkan hadas besar, ya, dan juga bagaimana tata cara mensucikannya, maka ini banyak dikiaskan kepada haid. Oleh karena para fuqaha menyampaikan bahwasanya termasuk yang sehukum dengan wanita haid ini, atau hal-hal yang dilarang ketika wanita sedang haid juga berlaku bagi wanita yang sedang nifas. Dan di sini beliau menyampaikan yang diharamkan dan dilarang bagi wanita yang sedang haid
ataupun nifas dengan kias, ada 8 hal yang beliau sampaikan. Yang pertama, qala ahaduha, salah satu dari 8 hal tadi, as-salatu salat. Yang diharamkan bagi wanita haid dan juga wanita yang sedang nifas adalah salat. Fardhon, baik salat fardu, au naflan atau salat sunnah. Wa kadza sajdatut tilawati wa syukri. Demikian pula sujud tilawah dan sujud syukur. Sujud tilawah dan sujud syukur. Baik. Untuk yang pertama ini landasannya apa? Apa dalil yang mendasari hal ini? Maka di antara dalil yang mendasari dari hal ini adalah satu hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Secara keumuman hadis ini menyampaikan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salat salah seorang dari kalian ketika dia berhadas hingga dia berwudu. Ya, maka hadas ini mencakup apapun. Termasuk juga dalil yang lain hadisnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha yang ada dalam Sahih Bukhari Muslim, disebutkan oleh Abdul Ghani Al-Maqdisi dalam kitab yang masyhur Umdatul Ahkam. Di situ Sayyidah Aisyah ditanya oleh seorang wanita, ya, kenapa wanita itu diperintahkan untuk mengqadha salatnya, diperintahkan untuk mengqadha puasanya, namun tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Maka Sayyidah Aisyah menjawab, kami juga dulu pernah mengalami haid ketika di masa Nabi, maka kami diperintahkan untuk mengqadha puasa, namun tidak diperintahkan untuk mengqadha salat ketika haid. Baik. Maka di sini larangan yang pertama bagi wanita yang sedang haid atau wanita yang sedang nifas adalah sholat. Dan ini mencakup sholat apapun. Baik sholat fardu ataupun sholat sunnah. Dan beliau mengatakan ukadha sajdatut tilawati wa syukri. Demikian pula sujud tilawah dan juga sujud syukur. Maka wanita yang haid ataupun wanita yang sedang nifas tidak diperbolehkan sujud tilawah ataupun sujud syukur. Apa alasan? Kenapa kok ditambahkan sujud tilawah ataupun sujud syukur? Maka landasan para fuqaha Syafi'iyah memasukkan sujud tilawah dan sujud syukur adalah qiyas kepada sholat. Karena dia termasuk dalam amal yang menyerupai sholat, yaitu sujud. Tidak ada ibadah yang di dalamnya ada sujud kecuali sholat. Dan ketika ada ibadah yang ada sujudnya, maka ini dikiaskan kepada sholat. Itu yang disebutkan oleh para fuqaha. Taib. Qala, yang kedua, wathani, dan yang kedua as-shaumu, puasa, fardhon au naflan, baik dia puasa fardu atau puasa sunnah. Untuk yang pertama tadi yang dilarang bagi wanita yang haid ataupun nifas salat, maka dia tidak perlu mengqadha'nya apabila itu adalah masa haidnya atau ketika masa nifasnya. Maka tidak perlu mengqadha'nya. Adapun larangan yang kedua adalah puasa. Untuk puasa maka ini diperintahkan untuk mengqadha'. Diperintahkan untuk mengqadha' bagi wanita yang sedang haid atau wanita yang nifas. Kemudian dia berada di tengah-tengah bulan Ramadan sehingga dia tidak puasa, maka dia harus bayar hutang puasanya atau mengqadha'nya. Fardhon au naflan, baik puasanya ini puasa wajib ataupun puasa sunnah, dalam artian seorang wanita yang sedang haid atau nifas tidak boleh sama sekali puasa. Tidak boleh sama sekali puasa. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum." Bukankah wanita ketika dia sedang haid, dia tidak sholat dan juga tidak puasa? Kemudian para wanita, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang wanita menjawab, "Bala ya Rasulullah, tentu." Qala, maka Nabi melanjutkan, "Fadzalika min nuqsani diniha." Itulah termasuk dari kekurangan agama para wanita. Karena ada waktu-waktu tertentu yang mereka tidak bisa atau bahkan terhalang dari ibadah. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mensifati para wanita itu adalah adalah orang-orang yang kurang dalam masalah din dan juga akal, dalam akal. Adapun kekurangan dalam masalah din agama, maka
ada waktu-waktu tertentu yang mereka terhalang dari ibadah-ibadah tertentu. Baik. Kemudian berikutnya, watsalitsu, dan yang ketiga, qiraatul Qur'ani, membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an, maka ini diharamkan bagi wanita yang sedang haid ataupun wanita yang sedang nifas. Wanita yang sedang haid ataupun wanita yang sedang nifas. Baik. Landasannya apa? Landasannya adalah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, juga Imam Ibnu Majah dalam kitab Sunannya, bahwasanya Nabi SAW menyampaikan, la yaqra'ul junubu walal haidhu syai'an minal Qur'an. Tidaklah membaca orang yang junub ataupun wanita yang sedang haid sedikit pun dari Al-Qur'an. Sedikit pun dari Al-Qur'an. Baik. Sebagian ulama berpandangan wanita yang haid itu tetap boleh untuk membaca Quran. Sebagian ulama di luar mazhab Syafi'i ya, sebagian ulama berpendapat boleh wanita yang haid itu membaca Al-Quran. Alasannya apa? Alasannya ini kembali kepada hukum asal. Seseorang itu tidak terhalang dari ibadah sampai ada dalil yang melarangnya. Bagaimana dengan hadis ini? Maka ulama yang membantah tadi menyampaikan hadis ini tidak bisa dijadikan hujah karena di dalamnya ada seorang perawi yang dhaif. Hadisnya dhaif, didhaifkan oleh sebagian para ulama. Ya, ada nama perawi namanya Ismail bin Ayyash yang mana dia disifati sebagai orang yang dhaif. Dhaif. Akan tetapi para fuqaha yang menyampaikan ini tetap berlaku bahwasanya seorang wanita tidak boleh membaca Al-Quran ketika dia dalam kondisi haid, menyampaikan meskipun hadisnya dhaif dari Nabi SAW, tapi ini pendapat banyak dari para ulama sahabat dan tabi'in. Pendapat banyak dari para ulama sahabat dan juga tabi'in. Salah satu contohnya adalah apa yang disebutkan oleh Imam Az-Zuhri yang beliau wafat tahun 124 Hijriah. Masih termasuk tabi'in. Az-Zuhri, Imam Zuhri ini gurunya Imam Malik. Az-Zuhri beliau mengatakan ketika ditanya tentang wanita yang junub dan juga wanita yang nifas, atau orang yang junub, wanita yang nifas dan wanita yang haid tentang masalah Al-Quran, maka beliau mengatakan lam yurakhas lahum an yaqra'u minal Qur'ani syai'ah. Aku tidak diberikan keringanan pada mereka untuk membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Ya. Dan larangan bagi wanita yang haid membaca Al-Quran ini juga diriwayatkan dari beberapa sahabat. Di antaranya adalah sahabat Jabir bin Abdullah. Ada juga riwayat dari sahabat Ibnu Umar. Dan diriwayatkan dari para tabi'in. Di antaranya Atha bin Abi Rabah yang wafat tahun 114 Hijriah. Ya. Diriwayatkan juga dari Abu Aliyah yang wafat tahun 93 Hijriah. Diriwayatkan juga Ibrahim An-Nakhai wafat 96 Hijriah. Dan juga diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair radhiyallahu rahimahumullah wa radhiyallahu anhum yang wafat tahun 95 Hijriah. Dan ini semuanya disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Sunan Al-Kubra. Jadi memang di sini ada khilaf di antara para fuqaha, apakah orang yang haid atau nifas ini boleh membaca Al-Quran atau tidak. Ya. Mayoritas para ulama melarangnya. Mayoritas para ulama melarangnya. Dan beberapa ulama memperbolehkannya dengan alasan karena tidak ada dalil yang kuat. Namun para fuqaha yang tetap melarang menyampaikan meskipun hadisnya tidak marfu dari Nabi SAW, tapi ini adalah pendapat para sahabat, beberapa sahabat dan juga para tabi'in. Ya. Dan kalau pendapat mereka, kalau mungkin 1-2 mungkin masih dari hasil ijtihad mereka. Tapi kalau sudah banyak, ini menunjukkan mereka punya sandaran dalam hal ini. Ya, punya sandaran dalam hal ini. Dan sebaik-baik pemahaman adalah pemahaman para generasi salaf. Baik. Dan menguatkan hal itu, para fuqaha menyampaikan, menguatkan hal itu, kalau misalkan wanita yang haid ini, atau dalam hadisnya didhaifkan, taruhlah didhaifkan, karena sebagian ulama ada yang menghasankan atau mensahihkannya. Kalau hadis tadi dhaif, maka ini dikuatkan dengan kias. Kias terhadap apa? Kias terhadap junub.
Karena kalau dalam masalah junub, orang yang sedang junub, maka ini hadisnya sahih. Ya, hadisnya sahih, nanti kita bahas pada pembahasan junub. Hadisnya sahabat Ali radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membaca Al-Qur'an, tidak pernah terhalang dari membaca Al-Qur'an kecuali dalam kondisi junub. Maka para ulama mengkiaskan haid ini kepada junub. Mengapa dikiaskan? Apa ilahnya? Apa alasan hukumnya? Alasan hukumnya karena sama-sama hadas besar. Ala kulli hal khilaf di antara para ulama. Mungkin akan ada pertanyaan, bagaimana kalau misalkan kita atau mungkin kita punya putri, ya, kita punya anak, kita punya saudara yang mereka adalah para penghafal Al-Qur'an. Quran itu kalau enggak dimurajaah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyaddu tafallutan minal ibili fi kuliha. Jadi lebih cepat hilangnya daripada onta yang berada di ikatannya. Maka dia harus murajaah. Baik. Maka mungkin dalam hari ini kita mengambil pendapat Madzhab Maliki yang sedikit memperinci. Ya. Madzhab Syafi'i memutlakkan, tidak boleh. Tidak boleh. Dalam Madzhab Maliki hukum asalnya tidak boleh, namun mereka sedikit memperinci. Apa rinciannya? Dalam Madzhab Maliki disebutkan yajuzu lil haid wa nufasa qiraatul Qur'an min hifdhiha wa qablan qita'id dam. Ya. Dalam Madzhab Maliki boleh seorang yang sedang haid ataupun sedang nifas membaca Al-Qur'an dari hafalannya. Ya. Jadi dengan murajaah, bukan melihat mushaf. Tapi dengan apa? Dengan hafalannya. Ya. Maka ini bisa menjadi salah satu solusi. Tapi hendaknya kita cukup berhati-hati dalam hal ini. Dalam artian kalau misalkan tidak dibutuhkan, tujuannya memang untuk wirid harian. Misalkan sehari biasa membaca Al-Qur'an satu juz misalkan. Kemudian waktunya haid, maka istirahat dulu. Wirid bacaan Qur'annya mungkin berhenti dulu, nggak masalah. Ya, tidak masalah. Mungkin kita ganti dengan menyimak, bisa. Tapi kalau tadi misalkan ada kebutuhan memang di sini, karena dia adalah seorang penghafal Al-Qur'an, maka harus dimurajaah, maka ini bisa menjadi apa? Salah satu solusinya. Baik. Kemudian berikutnya beliau mengatakan qala warabiu, dan yang keempat mashul mushafi, menyentuh mushaf. Wahwa, dan mushaf itu adalah ismun, nama untuk lil maktubi, terhadap sesuatu yang ditulis min kalamillahi, dari kalam Allah Subhanahu wa taala, bainad dafataini, yang berada di antara dua sampulnya. Wa hamluhu, demikian juga membawa mushaf, illa, kecuali idza, apabila khafat alaihi, dikhawatirkan atasnya. Baik. Maka di sini beliau menyampaikan yang keempat yang dilarang bagi wanita yang sedang haid adalah menyentuh mushaf dan juga membawanya. Yang ada nasnya, redaksi dalilnya itu menyentuh. Kenapa kok membawa juga diikutkan? Dalilnya apa? Dalilnya qiyas. Kalau menyentuh saja tidak boleh, apalagi membawa. Ya. Tapi dalilnya dalam hal ini apa? Dalilnya dalam hal ini banyak. Di antaranya salah satunya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Waqi'ah ayat 79. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, la yamassuhu illal mutahharun. Ya. Tidaklah boleh menyentuh Al-Qur'an kalamullah kecuali orang-orang yang disucikan. Maksudnya di sini adalah orang-orang yang suci. Suci dari apa ya? Suci dari hadas. Ya, suci dari hadas. Baik. Kalau misalkan ada yang berpendapat ya, atau menyampaikan bahwasanya yang dimaksud al-mutahharun di sini adalah para malaikat. Para malaikat. Maka ini tertolak. Ya. Maka ini tertolak. Kenapa tertolak? Karena malaikat tidak disifati dengan hadas. Yang berhadas itu manusia. Dan di sini disebutkan la yamassuhu, tidak menyentuhnya, illal mutahharun, kecuali yang disucikan. Kalau misalkan itu malaikat, yang malaikat semuanya mutahharun, tidak ada fungsinya ada pengecualian. Wong semuanya bisa menyentuh. Mengapa di Al-Quran disebut ada pengecualian? Kalau ada pengecualian berarti ada dari mutahharun ini yang dalam satu kondisi mereka tidak mutahharun. Nah, kalau mereka tidak mutahharun dalam satu kondisi berarti jelas bukan malaikat, karena malaikat tidak disifati dengan hadas. Itu jawaban dari fuqaha.
Menguatkan jawaban ini adalah satu hadis dari sahabat Amr bin Hizam, bahwasanya Nabi SAW pernah menulis sebuah surat atau sebuah risalah yang disimpan oleh beliau, sahabat Nabi ini, yang menceritakan, menjelaskan beberapa hal. Di antaranya isinya, di situ disebutkan la yamassul Qur'ana illa thahir. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang sudah suci. Ya. Nah, hadisnya disebutkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta, juga Al-Imam Ad-Darqutni dalam sunannya. Baik. Menjadi problem juga setelah itu, bagaimana kalau misalkan itu dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran yang dituntut untuk membuka mushaf. Yang dituntut untuk membuka mushaf. Maka di sini dalam mazhab Syafi'i sendiri, ini dalam mazhab Syafi'i sendiri, apabila mereka itu memang anak-anak, ya, memang anak-anak yang memang dibutuhkan mereka untuk belajar dan mereka itu sudah tamyiz namun masih belum balik, mungkin SD umur 4, umur kelas 4 ya, mungkin kelas 4, kelas 5, mereka belum balik tapi sudah mumayyiz. Maka ini diperbolehkan bagi mereka untuk menyentuh mushaf, ya. Meskipun dalam kondisi hadas. Namun hendaknya juga diberikan pelatihan. Diberikan pelatihan, kalau yang hadas silakan ambil air wudhu dulu kemudian baru megang mushafnya. Tip. Bagaimana kalau yang sudah balik? Bagaimana kalau yang sudah besar? Ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i tidak memberikan keringanan. Kalau dalam mazhab Syafi'i tidak memberikan keringanan. Karena belajar Al-Quran itu harusnya sejak kecil. Kalau sudah balik harusnya sudah bisa baca Al-Quran. Kalau sudah lewat balik, kok masih belum bisa baca Al-Quran, maka diketahui ini dulu waktu kecilnya gak gelem nang TPQ gitu. Atau mungkin ada beberapa hal yang menjadi satu hal yang menghalangi dia untuk belajar Al-Quran. Tapi ala kulli hal, dalam mazhab Syafi'i tidak diberikan keringanan. Tapi dalam hal ini, kalau misalkan dalam pondok-pondok misalkan, maka bisa mengambil pendapatnya Malikiyah yang disebutkan bahwasanya dalam mazhab Maliki diperbolehkan menyentuh mushaf untuk belajar saja. Ya. Hanya untuk Untuk belajar. Maka ini diperbolehkan. Tapi hanya untuk belajar, bukan untuk dibaca sebagai wujud tilawah atau wirid harian, tidak. Tapi hanya untuk belajar. Maka kalau sudah selesai segera diletakkan. Diletakkan. Wallahu ta'ala alam. Termasuk juga mungkin bisa menjadi salah satu solusinya adalah tetap dalam mazhab Syafi'i, tapi bisa menjadi solusi. Qur'annya jangan pakai mushaf biasa, tapi pakai mushaf elektronik, pakai aplikasi. Karena para fuqaha yang muasirin, para fuqaha kontemporer, mereka menyampaikan kalau Qur'an yang aplikasi ini hukumnya tidak seperti mushaf. Orang hadas boleh nyentuh, karena dia itu seperti cermin. Kalau misalkan kita letakkan Al-Quran di depan cermin, kita haram megang mushafnya, tapi tidak haram megang cerminnya. Karena sejatinya dia bukan mushaf yang ada itu, yang maujud itu. Tapi dia hanya pantulan-pantulan cahaya saja, sehingga membentuk mushaf tadi. Ala kulli hal, ya, itu adalah beberapa hal yang berkenaan dengan menyentuh mushaf. Kemudian beliau mengatakan, dan termasuk juga wahamluhu, membawanya. Kalau menyentuhnya saja tidak boleh, apalagi membawanya. Kecuali kalau mushaf itu dibawa bersamaan dengan barang yang lain. Misalkan dalam tas ini ada mushaf, ada kitab, ada laptop misalkan, ada alat tulis, maka ini tidak mengapa. Karena maksud membawa tas ini, maksudnya adalah membawa semua yang ada dalam tas. Tapi beda kalau isinya hanya mushaf. Karena diketahui ketika dia ngangkat tasnya, maksudnya itu bukan bawa tasnya atau bawa apa, tapi membawa mushaf tersebut. Karena isinya cuma mushaf. Baik. Kemudian illa idza khafat alaihi, apabila kecuali kalau khawatir. Khawatir apa maksudnya? Khawatir kalau misalkan mushaf itu langsung ditaruh akan terjadi hal yang buruk, tidak memberikan penghormatan yang layak kepada mushaf. Misalkan kita sedang baca Al-Quran, kemudian ketika itu jatuh haid, ya, waktunya haid misalkan, terasa kemudian dilihat ternyata haid, maka tentu saja tidak boleh langsung kita taruh, dilepaskan Al-Quran dari tangannya sehingga jatuh ke lantai, tidak boleh. Tapi letakkan dulu di tempat yang baik,
baru setelah itu selesai. Ya, itu maksudnya illa idza khafat alaih. Kemudian beliau mengatakan qala wal khamisu, dan yang kelima dukhulul masjid, masuki masjid. Lil haidhi, bagi wanita haid, in khafat talwithuhu, jika khawatir mengotori masjid. Ya, jika khawatir mengotori masjid. Maka di sini musannif rahimahullah taala beliau menyampaikan yang kelima adalah memasuki masjid ketika dia khawatir akan mengotori masjid tersebut. Akan mengotori masjid tersebut. Baik. Kita harus tahu bahwasanya wanita haid berhubungan dengan masjid ada dua bagian. Yang pertama, dia berdiam diri di dalam masjid. Yang kedua adalah dia hanya lewat saja. Ya, hanya lewat saja. Untuk yang pertama, untuk berdiam diri di dalam masjid, maka ini dilarang secara mutlak. Tidak melihat dia khawatir mengkotori atau tidak. Ya. Tapi kalau masuk saja dan lewat, misalkan masuk sebentar ngambil apa kemudian keluar, maka ini diperbolehkan dengan syarat. Dengan syarat dia merasa aman tidak sampai mengotori masjid. Misalkan dia nggak sampai bocor haidnya, silakan. Tapi kalau dia ada perasaan khawatir nanti ada yang bocor kena misalkan bagian masjid, maka haram masuk. Tapi kalau untuk berdiam diri, maka secara mutlak ini dilarang. Tidak melihat masalah itu mengotori atau tidak. Dalilnya dalam hal ini ada beberapa hal. Di antaranya adalah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah suatu ketika pernah mengatakan padaku, nawilinil khumrata minal masjid, berikanlah khumrah itu jenis sajadah kecil gitu yang biasa dipakai Nabi untuk alas sujudnya, minal masjid, dari masjid. Maka kata Sayyidah Aisyah apa? Fakultu ini haid. Ya Rasulullah, saya haid. Maka difahami secara pemahaman, ya, secara pemahaman dari apa yang disampaikan Sayyidah Aisyah. Beliau memahami kan harusnya wanita haid tidak boleh berada di masjid. Makanya Sayyidah Aisyah bertanya, ya Rasulullah, ana haid, saya haid. Maka Nabi SAW mengatakan, inna haidatak laisat fiyadik, haidmu tidak berada di tanganmu. Maka Sayyidah Aisyah masuk sebentar, kemudian langsung mengambil dan keluar memberikan kepada Nabi SAW. Maka hadis ini menjadi salah satu dalil. Dalil yang pertama adalah boleh masuk masjid bagi wanita haid untuk lewat saja, ya, tidak sampai berdiam diri, selama aman dari mengotori masjid. Ya. Kemudian hadis ini menjadi dalil bahwasanya sudah menjadi sesuatu yang dimaklumi dan difahami oleh para sahabat wanita. Wanita haid itu tidak harusnya berada dalam masjid. Di antara dalil yang lain adalah sabda Nabi SAW, hadis yang lain yang lebih jelas diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, inni la uhillul masjida li haidin wala junub. Sesungguhnya aku tidak menghalalkan masjid itu bagi wanita haid juga bagi wanita yang junub. Taib. Dan keharaman, ya, wanita yang haid berada di dalam masjid, berdiam diri di dalam masjid, itu adalah madhab dari para ulama dan 4 madhab. Bukan cuma madhab Syafi'i, 4 madhab. Ya, 4 madhab berpendapat tidak boleh wanita haid berada dalam masjid. Terus bagaimana kalau misalkan pengen hadir taklim apa? Ya tunggu di luar masjid. Jangan di dalam masjid. Tunggu di luar masjid. Ya, taib. Kemudian beliau mengatakan qala wasadisu, dan yang keenam at-tawafu, tawaf fardhan au naflan, baik tawaf fardu atau tawaf sunnah. Tawaf fardu atau tawaf sunnah. Maka ini juga yang dilarang bagi wanita yang haid. Sebagaimana dalilnya adalah hadis Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala ketika beliau ikut haji dengan Nabi, beliau haid. Maka Nabi SAW menyampaikan kepada Sayyidah Aisyah, inna hadza syai' katabahu Allahu ala banati Adam, faqdi ma yaqdil hajj ghaira an la tatufi bil bait hatta taghtasili. Hadisnya riwayat Muslim. Sesungguhnya ini adalah suatu haid, ini adalah suatu yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala untuk para wanita, anak cucu Adam.
Maka lakukanlah apa yang seharusnya dilakukan oleh jamaah haji selain kamu tawaf di Ka'bah. Maka tawaf di Ka'bah tidak boleh bagi wanita haid. Baik tawafnya itu tawaf wajib seperti tawaf rukun, ya tawaf ifadah, atau tawaf sunnah, ya. Tawaf yang sifatnya sunnah. Hatta taghtasili, hingga kamu mandi. Hingga kamu mandi. Ya. Dalilnya juga yang lainnya, sabda Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, at-tawafu haulal bait mithlu shalah illa annakum tatakallamuna fihi. Tawaf di seputaran Ka'bah itu seperti salat. Ya, maka kalau salat itu dipersyaratkan suci dari haid, juga demikian tawaf dipersyaratkan suci dari haid. Dari haid. Kemudian beliau mengatakan wasabi'u, dan yang ketujuh al-wat'u. Ya, hubungan suami istri. Ya, hubungan apa? Suami istri. Maka ini juga termasuk hal yang diharamkan. Ijma' berhubungan suami istri, ya. Itu ijma' para ulama diharamkan ketika sedang haid. Ya. Dalilnya apa ya? Dalilnya jelas dalam Al-Qur'an disebutkan surat Al-Baqarah, fa'tazilun nisaa fil mahidhi wa la taqrabuhunna hatta yathurn fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Ya, jelas ayatnya. Jauhilah para wanita itu ketika dalam kondisi haid. Ya. Kemudian wala taqrabuhun, jangan dekati mereka. Dan para ulama ketika menafsirkan ayat ini maksudnya ya jangan berhubungan suami istri terhadap wanita-wanita yang sedang haid hatta yathurn, hingga dia suci. Faida tatahharna, ketika dia sudah mandi, tatahharna ini maknanya mandi, ya dalam ayat ini. Ketika sudah mandi, ya baru apa? Diperbolehkan. Fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Baik. Kemudian beliau menyampaikan qala wa yusannu, dan disunahkan. Ini sifatnya sunnah. Liman wati'a, bagi orang yang berhubungan suami istri, ya, fi iqbalid dam, ketika datangnya darah. Maksudnya ketika sedang darahnya sedang keluar atau sedang banyak-banyaknya. At-tasadduqu bidinarin, bersedekah dengan 1 dinar. Ini disunahkan sifatnya, disunahkan. 1 dinar itu berapa? 1 dinar sekitar 4,25 gram emas. Nah, lumayan itu kalau 1 gramnya 24 karat ya. Kalau 1 gramnya misalkan sampai 1 juta misalkan ya. Ya 4 juta loh. Lumayan 4 juta, sedekah 4 juta bisa membuat hal-hal yang bermanfaat itu ya, dimasukkan kas masjid lumayan itu. Baik. Jadi disunahkan, tapi ini sifatnya apa? Sunnah, disunahkan. Waliman wati'a fi idbarihi, dan orang yang berhubungan suami istri ketika sudah masa-masa akhir haid, jadi darahnya sudah mulai berkurang atau mungkin sudah tinggal bercak-bercak saja gitu ya. At-tasadduqu binisfi dinar, dia sedekah dengan 1/2 dinar ya. 1/2 dinar sekitar 2 gram emas sekitar segitu ya. Sekitar 2 gram emas. Ini berhubungan tentang masalah berhubungan suami istri pada saat haid. Kemudian yang terakhir, yang ke-8 disebutkan oleh musannif, ats-tsaminu, yang ke-8 al-istimta'u. Ya. Yaitu bercumbu ketika haid. Ya. Bima, dengan anggota tubuh, baina surrati, antara pusar, warukbati, dan lutut, minal mar'ati, dari wanita. Ya. Fala yahrumu, maka tidak haram al-istimta'u, ya, bercumbu bihima, dengan keduanya, wala bima fauqihima, dan apa yang berada di atas keduanya, alal mukhtari, sesuai pendapat yang terpilih, fi syarhil muhadzab, dalam syarah muhadzab. Maksudnya kitabnya Imam Nawawi, Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Perlu kita sampaikan, Imam Syafi'i dalam masalah al-istimta', bercumbu ini, seorang suami mencumbu istrinya ketika dalam kondisi haid. Imam Syafi'i punya 2 qaul. Seperti yang kita tahu, Imam Syafi'i punya 2 qaul, qaul qadim dan qaul jadid. Qaul qadim, qaul jadid. Qaul qadimnya Imam Syafi'i mengatakan, yang haram bagi suami terhadap suaminya ketika istrinya sedang haid hanya
berjima saja atau berhubungan suami istri. Selain itu boleh. Ini pendapat Imam Syafi'i qaul qadimnya. Qaul jadidnya Imam Syafi'i mengatakan tidak. Di samping di samping berhubungan suami istri juga diharamkan berjumpa di area sekitar farjinya, yaitu baina surah wa rukbah, yang batasannya seperti itu. Baik, dalilnya apa? Dalilnya untuk mazhab yang jadid ini, untuk yang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh musannif, yaitu berjumpa antara pusar dan lutut ini diharamkan. Dalilnya apa? Dalilnya adalah sabda Nabi SAW tentang seorang laki-laki yang datang kepada Nabi, kemudian bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ma yahillu li min imraati wa hiya haid. Ya Rasulullah, apa yang dihalalkan bagiku dari istriku ketika dia haid? Maka Nabi mengatakan, ma fauqal izar. Ya, wa ta'affuf an dzalika afdal. Yang dihalalkan bagimu adalah yang melewati kain sarung. Di luar dari kain sarung. Ya, kain sarung itu urf mereka, ya. Urf orang Arab zaman dulu itu menutupi dari pusar sampai sekitaran lutut. Ya, maka Imam Syafi'i berpendapat dengan hadis ini. Imam Syafi'i berpendapat dengan hadis ini. Ya. Juga hadisnya yang itu tadi hadisnya diriwayatkan Imam Abu Dawud. Hadis yang lain dalilnya dalam masalah ini, berjumbu ini dilarang, adalah hadis diriwayatkan Bukhari Muslim. Hadisnya Sayyidah Aisyah. Di mana beliau mengatakan kanat ihdana idza kanat haidan wa arada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yubashiraha. Bahwasanya salah seorang dari kami ketika dia haid dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin berjumpa dengannya, amaraha anta tazira fi fauri haidatiha thumma yubashiruha. Nabi memerintahkan dari kami untuk memakai kain sarung sehingga menutupi apa yang ada di antara pusar sampai lutut. Kemudian baru setelah itu Nabi SAW melakukan apa yang beliau inginkan. Jadi ini semuanya dalil bahwasanya tidak boleh, ya, sampai ada sentuhan di antara pusar dan lutut. Ya. Taib. Imam Syafi'i dalam qaul qadimnya berpendapat tidak, yang haram hanya apa? Hanya al-wat' atau berhubungan suami istri pada farj. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis Nabi SAW yang lain. Nabi SAW menyampaikan isna'u kulla syai' illan nikah. Kerjakan semua hal kecuali an-nikah. An-nikah itu makna ada dua. Maknanya akad nikah, makna yang kedua adalah hubungan suami istri. Tidak mungkin ini di bawah ke akad nikah. Tapi ini dibawa ke hubungan suami istri. Baik. Imam Syafi'i yang jadid membantah jawabannya atau dalilnya yang qadim. Beliau menyampaikan, ya, membantah yang qadim. Ya. Adapun hadis itu tadi, ya, hadis itu tadi, maka ini dikhususkan. Dalam artian dia diberi perincian lebih lanjut. Diberi perincian lebih lanjut dengan hadis yang sebelumnya, bahwasanya ma fauqal izar. Iya. Ma fauqal izar. Dalam artian hubungan suami istri secara langsung itu dilarang dan fauqal izar juga dilarang. Fauqal izar juga dilarang. Ya. Sehingga apa? Sehingga mengamalkan dua hadis. Jadi yang dilarang dua. Jadi yang dilarang apa? Dua. Baik. Ala kulli hal, masyaallah muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Itu tentang masalah apa yang diharamkan bagi wanita yang haid. Dan Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala sebagai fuqaha Syafi'iyah dan punggawanya para ahli fikih Syafi'i, beliau memilih pendapat Imam Syafi'i yang qadim. Boleh, silakan, terserah bapak-bapak. Kecuali apa? Kecuali jima. Kata Imam Nawawi. Tapi Imam Nawawi di sini menyelisih mazhabnya. Tapi yang menjadi pendapat resmi mazhab Syafi'i tetap tidak diperbolehkan. Jadi jangan sampai apa? Tidak menyentuh bagian antara paha sampai pusar. Wallahu ta'ala alam. Kemudian beliau mengatakan, qala tsumma istatradal musannif, kemudian menyebutkan musannif li dzikri ma haqquhu, untuk menyebutkan apa yang memang berhak an yudhkara untuk disebutkan fi ma sabaqa, dari apa yang sudah berlalu, fi fasli mujibil ghusli, dalam pembahasan penyebab mandi besar. Faqal, maka beliau menyampaikan. Nah, beliau kemudian membahas tentang hal yang diharamkan bagi orang yang junub. Kalau tadi orang yang haid, maka larangannya lebih banyak. Orang yang junub maka dikurangi larangannya, ya. Dan beliau mengatakan qala wa yahrumu, dan haram alal junubi, bagi orang yang sedang junub,
khamsatu asya'a. 5 hal. Ahaduha salah satunya as-salatu salat. Fardhon baik fardu au naflan atau salat sunnah. Ya. Jadi orang yang junub pertama dilarang salat baik salat fardu atau salat sunnah. Termasuk juga di dalamnya sujud tilawah dan sujud syukur. Dalilnya apa? Dalilnya tadi la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Ya. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menerima salah seorang dari kalian ketika dia hadas sampai dia berwudu. Jelas sekali. Baik. Watsani yang kedua wa qiraatil Qur'an, wa qiraatul Qur'ani. Afwan, watsani dan yang kedua qiraatul Qur'ani, membaca Al-Qur'an. Sama dengan wanita yang haid tadi. Ya. Sama dengan wanita yang haid tadi dan hadisnya lebih sahih. Yang ini hadisnya sahih. Hadisnya sahabat Ali radhiyallahu taala anhu di mana beliau mengatakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'til khala fayaqdil hajah. Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa mendatangi tempat buang hajat, kemudian beliau buang hajat di situ. Tsumma yakhruju, kemudian beliau keluar dari tempat buang hajat, fayaqulu ma'ana al-khubza wal lahm. Kemudian Nabi ikut makan bersama kami, makan roti dan daging. Wa yaqra'ul Qur'an, dan terkadang Nabi membaca Al-Qur'an. Setelah keluar dari khala, setelah buang hajat, maksudnya kencing atau buang air besar. Nabi tetap bisa baca Quran. Wala yahjubuhu 'anil Qur'ani syai'un, dan tidak menghalangi Nabi SAW dari Al-Quran sedikit pun illal janabah, kecuali kondisi junub. Kecuali kondisi junub. Maka hadisnya diriwayatkan Ibnu Majah, Daraqutni, dan berkata Syu'bah, beliau mengatakan ma ahdatsa bi haditsi ahsan minhu au ma uhadditsu bi haditsin ahsan minhu. Tidak pernah aku menceritakan satu hadis yang paling bagus kualitasnya melebihi hadis ini, kata Syu'bah. Syu'bah termasuk ulama salaf dari kalangan tabi'in. Baik, kemudian beliau mengatakan ghaira mansukhi tilawati ayatan kanat au harfan. Selain yang sudah dinasakh, yang sudah dihapuskan tilawahnya. Ya. Ayatan baik itu satu ayat, au harfan atau satu huruf, sirron au jahron, baik sir atau jahr, keras atau dengan suara lirih atau suara keras. Jadi mutlak nggak boleh bagi orang yang sedang junub, ya baik laki-laki atau perempuan. Kecuali Al-Quran yang sudah dihapuskan tilawahnya, meskipun masih ada hukumnya berlaku. Misalkan apa? Misalkan ayat rajam. Hukum rajam itu kan ada ayatnya dulu. Tapi bacaannya dihapus dari mushaf, dari Al-Quran, tapi hukumnya masih berlaku. Ya, wasyaikh wasyaikhatu farjumuhumal batah itu. Dan orang yang laki-laki dan perempuan yang sudah menikah, maka rajamlah mereka berdua, ya, dengan tetap, ya, dengan pasti, maksudnya tidak ada pergantian hukum di situ. Ya. Baik, maka kalau dia mansukh tilawah boleh dibaca meskipun orang yang junub. Karena di dalam mushaf tidak tercantum. Meskipun hukumnya dilaksanakan. Wa kharaja bil Qur'an, dan tidak termasuk dengan ucapan kita Al-Qur'an at-Tauratu wal Injilu, yaitu Taurat dan Injil. Maka orang junub baca Taurat boleh. Tapi buat apa kan gitu ya. Orang junub baca Injil boleh. Amma adzkarul Qur'an, atau adapun zikir-zikir yang dia berasal dari Quran, fatahillu, maka boleh dengan syarat la biqasdi Quran, dengan syarat tidak meniatkan bacanya untuk Quran atau niat baca Quran. Misalkan apa? Misalkan doa naik kendaraan, itu kan diambil dari Al-Quran. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa kunna lahu muqrinin, itu kan dalam Al-Quran, ayat Al-Quran. Maka boleh kalau zikir-zikir yang diambil dari Al-Quran. Dengan syarat apa? Dia tidak niat ketika membaca itu tujuannya baca Quran, tidak, tapi zikir, sedang zikir. Ya, itu syaratnya. Atau mungkin yang lainnya, ya, atau mungkin yang lainnya. Taib. Watsalitsu, yang ketiga, masul mushafi, menyentuh mushaf, wa hamluhu, dan membawanya min babi aula. Ya, dari lebih utama. Dalam artian kalau menyentuhnya saja tidak boleh, apalagi membawanya. Dalil-dalilnya sudah kita sebutkan di sebelumnya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala la yamassul Qur'an la yamassuhu illal mutahharun. Warabi'u, dan yang keempat at-tawafu tawaf fardhon au naflan, baik tawaf fardu atau tawaf sunnah. Ini juga tidak boleh, ya, karena Nabi SAW menyampaikan, ya, at-tawafu bil baiti kas-shalah, ya, tawaf di seputaran Ka'bah itu seperti apa? Mithlus shalah, seperti salat.
Wal khamisu, dan yang kelima adalah al-lubthu fil masjidi, berdiam diri dalam masjid. Li junubin muslimin, bagi orang junub yang dia itu adalah orang muslim. Junub dan dia muslim. Baik, bagaimana kalau dia junub dan dia orang kafir? Ya, junub dan dia orang kafir. Maka diperbolehkan berada di dalam masjid dengan syarat diizinkan oleh kaum muslimin, ya, diizinkan oleh kaum muslimin dan memang ada kebutuhan di situ. Ya, karena orang kafir secara asal ketika dia junub nggak mungkin dia bisa bersuci. Karena bersuci, mandi besar, syaratnya atau rukunnya adalah niat. Niatnya orang kafir nggak sah. Maka dia pasti junub. Dan Nabi SAW pernah ya, mengikat beberapa tawanan peran di dalam masjid. Ya, maka ini menunjukkan kalau dia junub dan kafir, dia boleh berada dalam masjid kalau ada kebutuhan dan memang diizinkan oleh pihak yang berwenang di situ. Taib. Kemudian beliau mengatakan illa li daruratin, kecuali dalam kondisi darurat. Dalam artian misalkan ada orang tidur di masjid. Ya, bangun karena dia ihtilam. Ya, mimpi basah di dalam masjid. Mau keluar sudah dikunci semua Mas Anto. Oh, aduh kayak semetu iki. Kata ya wudune ya watise ya bingung. Ya, bangun-bangun junub sudah dikunci semua. Ini darurat sudah gimana? Masa pakai air aqua gitu mandi kan nggak mungkin. Ya, maka beliau mengatakan kaman ihtalama, seperti dia itu ihtilam fil masjid, di dalam masjid, wa ta'adzara khuruju, dan tidak bisa keluar minhu, dari masjid. Li khaufi ala nafsihi, karena mungkin khawatir atas dirinya, au malihi, atau mungkin hartanya. Kalau keluar dari masjid misalkan, ya meskipun masjidnya enggak terkunci, tapi kalau keluar ada pembegal, ada musuh sehingga terbunuh, atau kalau misalkan dia keluar akan dirampok atau apa. Ya, atau gambaran yang lain tadi, misalkan kekunci dalam masjid, kan nggak bisa keluar. Ya. Maka ini termasuk udzur. Maka dia boleh tetap berada di masjid. Nanti kalau misalkan sudah dibuka, baru dia segera mandi. Tapi kita lanjutkan sedikit. Qala al-musannif rahimahullah taala, amma uburul masjidi, adapun melewati masjid, marran bihi, yang dia hanya lewat saja, min ghairi mukthin, tanpa berdiam diri, fala yahrumu, maka tidak haram. Bal wala yukrahu, bahkan juga tidak dimakruhkan, fil asahi, dalam pendapat yang paling kuat dalam mazhab Syafi'i. Karena dalam mazhab Syafi'i sendiri ada khilaf. Ada yang mengatakan ya kalau dia junub kemudian dia lewat dalam masjid, dia tidak haram, ya. Ya, dan ada yang mengatakan dia makruh. Dia tidak haram tapi makruh. Tapi menurut yang sahih dalam mazhab Syafi'i, dia tidak haram bahkan juga tidak makruh. Ya, tidak haram maupun tidak makruh. Maka ini bagi orang yang junub untuk melewati masjid atau dia cuma berlalu saja. Wa taraddudul junubi, dan mondar-mandirnya orang junub fil masjid, di dalam masjid, bimanzilatil lubthi, seperti orang yang berdiam diri. Dalam artian dia enggak berdiam diri dalam artian berdiam. Tapi dia masuk masjid, kemudian di masjid itu dia gerak terus gitu muter misalkan. Ya. Dia tidak berdiam. Maka bagaimana statusnya orang seperti ini? Dia lewat juga enggak, tapi dia cuma muter saja di situ. Tapi gerak terus, maka beliau mengatakan bimanzilatil lubthi, maka dia hukumnya sama seperti orang yang diam. Hukumnya sama seperti orang yang diam. Ya. Mengapa? Ya karena enggak ada bedanya. Ketika dia diam itu bukan catatannya. Catatannya adalah dia menghabiskan waktu di situ. Ya. Dia menghabiskan waktu di situ. Maka menghabisnya mau dengan duduk, mau dengan berdiri, mau dengan jalan-jalan, selama dia menghabiskan waktu dalam masjid, maka ini terlarang. Wa kharaja bil masjidi, dan tidak termasuk dalam masjid ini al-madaris, ya, warabat. Tidak termasuk dalam hitungan masjid adalah madrasah, sekolahan. Kalau misalkan ada sekolah, misalkan di sini depan itu sekolahan SD, gedung, maka itu enggak masuk bangunan masjid, ya. Maka itu tidak termasuk. Maka boleh junub di sana misalkan. Warabat atau robot ya semacam mahat gitu ya, asrama. Baik. Kemudian beliau mengatakan qala tsumma statradal musannifu, kemudian menyampaikan musannif aidan juga min ahkamil hadatsil akbari, dari hadas-hadas, dari hukum-hukum hadas besar, ila ahkamil hadatsil asghar, menuju kepada hukum-hukum hadas kecil. Bagaimana kalau hadasnya hadas kecil? Dari tadi kita membahas hadas besar, haid, nifas, junub. Maka sekarang beliau membahas tentang hadas kecil. Hadas kecil yang disebabkan oleh 4 pembatal wudu yang sudah kita bahas di pembahasan sebelumnya.
Faqal maka beliau mengatakan wa yahrumu dan diharamkan alal muhditsi bagi orang yang hadatsan asghar, hadas kecil, salah satu asya, 3 hal. Kalau orang hadas kecil yang diharamkan hanya 3 hal. Yang pertama apa? As-salatu salat. Wa tawafu, yang kedua wa tawaf. Wa masul mushafi dan menyentuh mushaf, wa hamlu dan membawa mushaf. Ini 3 hal. Jadi salat, tawaf, menyentuh atau membawa mushaf. Iya. Kemudian beliau sedikit memperinci qala dan dalilnya sudah kita sebutkan di awal tadi. Qala wa kadza kharitatun. Demikian juga kharitah. Kharitah itu apa namanya? Samanya, sampulnya. Ya, sampulnya mushaf juga sama hukumnya seperti mushaf. Wasundukun fiha mushafun atau wadah penyimpanan khusus, wadah penyimpanan mushaf khusus dan di dalamnya ada mushafnya. Ya. Kalau zaman dulu mushaf itu kadang disimpan dalam kotak kecil gitu, memang khusus penyimpanan mushaf, bukan almari besar ya. Karena memang dia khusus nyimpan mushaf. Maka ini kalau ada Qur'annya di dalamnya, maka ini hukumnya seperti mushaf. Ya. Kecuali kalau tidak ada Al-Qur'annya kosong. Wa yahillu dan halal boleh hamluhu membawa mushaf fi amti'atin kalau berada dalam barang-barang lain. Tadi yang sudah kita singgung pada pembahasan awal. Kalau misalkan di tas ada macam-macam termasuk mushaf, maka tidak masalah. Wa fi tafsirin aktsaru au wa fi taksirin aktsara dan juga dalam tafsir yang mana tafsirnya lebih banyak daripada Al-Qur'annya. Maka ini tidak masuk hukum mushaf. Misalkan apa? Megang tafsir Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari, tafsir Al-Baghawi, tafsir Qurtubi dan seterusnya. Tafsir-tafsir yang besar-besar itu tafsirnya lebih besar daripada Qur'annya. Maka tidak bisa disebut mushaf. Tidak bisa disebut mushaf, ya. Minal Qur'an daripada Al-Qur'annya. Wa fi darahim wa dananira dan juga pada uang dirham dan juga uang dinar. Kalau zaman dulu uang dirham atau uang dinar kadang di situ ditulis Al-Qur'an. Ada tulisannya Al-Qur'an. Ya. Wa khawatim ataupun stempel nukisha yang diukir di situ ala kullin minha dari semuanya tadi entah itu uang atau stempel Qur'anun kalimat dari Al-Qur'an. Maka ini juga tidak mengapa. Ya, misalkan uang kalau zaman dulu sekarang nggak ada. Uang misalkan ada ukirannya Qul huwallahu ahad misalkan ya. Ya maka ini tidak masalah kalau dia dalam kondisi junub atau hadas. Wala yumna'ul mumayyizu al-muhditsu dan tidak terlarang bagi anak yang sudah mumayyiz dalam kondisi hadas min massi mushafin dari menyentuh mushaf walauhin ataupun papan. Nah, papan itu di beberapa negara seperti Mauritania itu belajar Al-Qur'an itu tidak pakai Qur'an. Jadi gurunya mengimla, santrinya nyatet di papan. Kemudian dihafal, setelah hafal setorkan gurunya, pulang dicuci. Kalau katanya orang dulu, karena bapak saya dulu, kalau orang Jawa juga pernah itu sinaunin nang sabak katanya, tapi nggak tahu saya sabak itu gimana. Sabak itu katanya kayak batu gitu, kemudian buat belajar. Itu kata bapak saya dulu gitu, tapi nggak tahu ya. Mungkin bapak-bapak yang sudah lumayan berumur mungkin tahu ya zaman kecilnya. Jadi dulu juga ada di tradisi sebagian sekolah kita. Jadi walauhin atau di papan yang ditulis Al-Qur'an di situ. Lidirasatin untuk belajar wa ta'allumi dan juga pembelajaran. Jadi untuk pembelajaran maka boleh seperti yang tadi kita sudah sebutkan kalau dia anak yang mumayyiz tapi belum balik ya, mumayyiz atau belum balik. Demikian wallahu taala alam wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Dengan ini kita sudah selesaikan pembahasan thaharah dan insyaallah pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang fikih salat. Wallahu taala alam. Sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.